Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 DM3A. Di kesempatan kali ini kita akan memaparkan tentang penerapan statistical quality control. Kita akan menerangkan tentang quality control di lapangan pekerjaan. Nah, sebelumnya mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Sepullah, NRP 020. Kemudian bisa dilanjut rekan-rekan saya. Langsung musuh dari tadi 2020 sampai 2020. Kenalkan saya Naila Zakiatul Zahra dengan NRP 022. Kenalkan, saya Mas Aniswa, NRT 01. Oke, bisa di next slide. Oke, di sini abstrak, yaitu Statistical Quality Control atau SQC adalah pendekatan berbasis statistik untuk mengendalikan dan juga meningkatkan kualitas produk di berbagai industri. Berdasarkan telah pustaka, SQC terbukti efektif dalam mengidentifikasi penyebab cacat dalam suatu produk serta meningkatkan efisiensi dan konsentrasi produk. Penggunaan alat seperti Seven Tools dan juga integrasi metode lain seperti Six Sigma dan FMEA memperkuat SQC. Eh, dalam PPT kita kali ini kita akan menjelaskan beberapa metode dan juga penerapannya. Oke, bisa di next slide. Oke, silakan untuk rekan-rekan saya bisa memaparkannya. Saja ada introduction, yaitu kualitas menjadi faktor utama daya saing produk di era industri 4.0, di mana pengendalian kualitas menghadapi tantangan kompleks dari inovasi asal hingga teknologi industri. Tapi selalu kualitas berperan penting dalam mengendalikan variasi proses dan menjaga konsistensi manufaktur, pangan, tekstil, farmasi, radiografi, dan lain-lain. Kajian ini menganalisa penerapan dan kualitas gizi dari sebentuk hingga penelitian berbasis menilai efektivitasnya dalam mengurangi cacat serta mengakselerasi integrasi dengan metode pelengkap untuk menghasilkan fleksibilitas yang dapat digunakan di industri. Jadi next. Saya dan dapat literatur review yang di Indonesia perkembangan statistikal kalau kita prestisi terbagi dalam daerah dari sisi basic tools 1920 sampai 1990, metode statistik lanjut pada proses ability dan biologi 1960 sampai 1990, integrasi six dan SMA pada tahun 1990 hingga 2010, hingga era intelligent quality control machine learning, computer vision, dan IoT maju lebih tinggi. Yang pertama adalah industri lansing, Tanis, itu dari tahun 2012, interkonsep industri tiga level. Ini yang menurunkan catat sebagai persen dan meningkatkan melalui kemudian dalam diskusi dengan pendidikan bagaimana developer dan bisnis apa menunjukkan variasi ya dan deteksi sebagai lebih rekomendasinya itu sampai sekarang bagian sistem ini yang tadi ada ketika ada industri kecil itu dari tidak asal kita bagi integrasi basic sama IT dan untuk menekan terkait yaitu penggunaan SIP diambil yang kita mengambil prioritas tindakan korektif serta meningkatkan kemampuan proses. Saya ada industri karton sinterai itu dari publikasi sebagai mendapat publikasi ini identifikasi ini masuk menyesuaikan dia hasil metode material dan sarankan menggunakan standar dan standar proses. Ada dari industri farmasi, creation atau tambahan menggunakan mesin fusion untuk spesifikasi pada 3D printing. Sistem ini menerapkan akurasi dari jaket dan mungkin melakukan feedback untuk menjaga konsentrasi developer. Ada pada radio kantor yang bisa diperlukan kemudian seperti itu mengintegrasikan digital bank proses konsolidasi dalam PA otomatis akhirnya menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan stabilitas.
meski masih terbatas pada data efisiensi tunggal. Yang ketujuh dan yang ke-7 diikuti menggunakan self-applied fractal model dan SPC untuk memeriksa kualitas penyimpanan sel. Model ini lebih sensitif dibanding metode konvensional dan efektif mendeteksi anomaly selama pengiriman nanometer. Yang ke-8 adalah prinsip umum SPC, menekankan data driven decision making, memahami basic process, penjagaan data tinggi, pengembangan berkelanjutan dengan konsep serta pemecahan masalah. Itu saja bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan literature review dengan menganalisis 8 studi penerapan statistical quality control di berbagai sektor industri. Nah, setiap studi dievaluasi berdasarkan tahun, metode, kasus, dan hasil penerapan untuk mengidentifikasi pola, kelebihan, serta keterbatasan. Tahapan penelitian meliputi 1. Identifikasi literatur, yakni identifikasi ini dilakukan dengan memilih publikasi yang secara eksplisit menggunakan metode statistical quality control atau turunannya seperti Six Sigma, FMIA, dan New Seven Tools. Kemudian, klasifikasi penelitian. Setiap studi dikelompokkan berdasarkan tahun, penulis, objek, metode, kasus yang dihadapi, serta hasil penerapannya. Yang ketiga, analisis komparatif, yaitu membandingkan efektivitas penerapan SQG antar industri untuk mengidentifikasi pola umum dan pendekatan spesifik. Selanjutnya ada sintesis hasil, yaitu menyusun temuan utama terkait kontribusi SQG terhadap peningkatan kualitas produk, pengurangan tingkat cacat, serta integrasi dengan teknologi modern seperti machine vision, AI-based automation, dan fractal modeling. Bisa di next. Kemudian ada result dan discussion adalah hasil serta diskusi kami. Evolusi SQG yaitu pendekatan bergeser dari infeksi reaktif ke pengendalian proses prediktif, memanfaatkan real-time monitoring, AI, dan automation. SQG tradisional masih relevan bagi UKM, sedangkan AI integrate SQG menjadi kunci di industri berteknologi tinggi seperti farmasi dan nanoteknologi. Kemudian kendala umumnya yaitu kurangnya pelatihan investasi awal tinggi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur data. Solusinya adalah meliputi pelatihan terstruktur, implementasi bertahap, change management, dan penggunaan cloud-based system. Rekomendasinya mulai dari basic tools, kemudian ke metode lanjutan, lakukan asesmen kondisi awal, libatkan manajemen puncak, dan bangun budaya continuous improvement. Setiap industri memiliki fokus berbeda-beda. Contohnya manufaktur pada standarisasi kerja, pangan pada kontrol lingkungan, farmasi pada validasi sistem, medis pada kolaborasi lintas institusi, dan nanofabrikasi pada presisi yang tinggi. Kemudian metode dan teknologinya yaitu 7 Basic Tools tetap menjadi dasar penting untuk manufaktur tradisional. Six Sigma dan FMIA efektif dalam pendekatan berbasis resiko. Machine Vision dan Deep Learning meningkatkan inspeksi otomatis di farmasi dan radioterapi. Kemudian fractal modeling dan integrasi statistik lanjut memperluas analisis dan nanofabrikasi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada conclusion. Statistical Quality Control atau SQC terbukti sebagai pendekatan universal untuk menjamin kualitas dari manufaktur tradisional hingga nanoteknologi. Prinsip utamanya meliputi pengambilan keputusan berbasis data, pemahaman variasi, pencegahan cacat, pemantauan berkelanjutan, dan pemecahan masalah sistematis. Metode seperti 7 Basic Tools, Six Sigma, dan FMEA efektif meningkatkan kualitas, sedangkan integrasi AI dan Advanced Modeling membuka era baru inspeksi otomatis dengan presisi tinggi.
Keberhasilan menerapkan SQC bergantung pada pemilihan metode yang tepat, fondasi statistik kuat, pengembangan kemampuan tenaga kerja, komitmen manajemen, dan budaya perbaikan berkelanjutan. Secara praktis, penerapan perlu dimulai dari dasar, berinvestasi pada SDM, beradaptasi dengan teknologi, dan berfokus pada pencegahan. Bagi SDM, bagi peneliti, penting untuk mengeksplorasi aplikasi lintas bidang dan memperkuat integrasi AI. Secara keseluruhan, SQC bukan sekedar alat statistik, tapi filosofi menyeluruh untuk mencapai keunggulan kualitas yang dapat diterapkan dari skala lokal hingga global dengan pendekatan adaptif dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.